Dan untuk memperbarui informasi mengenai penerapan PSBB di wilayah Tangerang Raya, kita akan bergabung bersama rekan-rekan kami. Ada Rusdi Muslim di Kota Tangerang, kemudian Yohana Margareta di Dan Mogot, Jakarta Barat, dan Almira Sabira di Bintaro, Tangerang Selatan. Saya akan menuju ke Tangerang dulu. Ada Rusdi Muslim di Kota Tangerang. Silakan dengan laporan Anda. Ya, di Faisal serta pemirsa dapat saya kabarkan, saya tepat berada di Jalan MH Tamrin, Tokol Kota Tangerang. Di sini merupakan checkpoint yang disiapkan oleh pemerintah Kota Tangerang. Di Jalan MH Tamrin ini merupakan exit tol yang keluar dari luar Kota Tangerang, di mana arus lalu lintas di sini memang hingga hari ini cukup ramai, terutama ini memang untuk bus akap yang menuju Terminal Kaldera melewati lintas ini. Namun di hari kedua ini pelanggaran seperti tidak menggunakan masker serta physical distancing masih saja terulang, Dita. Namun di samping itu memang di Kota Tangerang sendiri berdasarkan Pergub untuk sektor usaha seperti perhotelan, logistik, industri serta pasar masih tetap beroperasi. Namun sayangnya seperti di pasar masih banyak orang berkerumun, tidak melakukan jaga jarak, pilih jalan. Padahal itu baru tentunya penegasan dari aparat untuk melakukan himbauan dan surat kepada para warga. Demikian, Dita. Baik, terima kasih atas laporan Anda. Rusdi Muslim melaporkan dari Tangerang, di mana arus lalu lintas terpantau ramai lancar, tetapi masih ada pelanggaran yang terus terjadi dan perkantoran masih tetap beroperasi. Kita akan menuju ke Yohana Margareta di Dan Mogot, Jakarta Barat. Bagaimana pantauan Anda pada pagi ini, Yohana? Ya, selamat pagi Dita dan pemirsa di rumah, bahwa saat ini saya tengah berada di checkpoint area Dan Mogot yang merupakan ini adalah arus kendaraan dari Tangerang menuju Jakarta. Dan tadi kami pantau pemirsa bahwa telah tercatat data sebanyak 651 kendaraan roda 2 dan 406 kendaraan roda 4 yang tercatat dari jam 6 hingga jam 9 pagi. Dan jika kita bandingkan sebelum diberlakukannya PSBB di daerah Tangerang, ini perbedaannya cukup drastis, yaitu di tanggal 17 dan di jam yang sama terdapat 12.000 lebih kendaraan roda 2 dan 4.000 lebih kendaraan roda 4. Dan untuk mengetahui lebih lanjut seperti apa teguran yang diberlakukan saat ini, kita langsung saja tanyakan kepada Kanit Lantas Kalideres, Bapak AKP Arif Rahman Hakim. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi, Pak. Ya, Pak, boleh dijelaskan ini sudah berapa banyak pelanggar yang ditemukan hari ini, Pak? Untuk pelanggar hari ini, hari Minggu ya, Pak ya, tanggal 20 April 2020 ya, sudah 10 hari ya. Hari ini untuk masker 3 orang, untuk jaga jarak 5, untuk boncengan tidak sesuai dengan alamat itu ada 2, Mbak. Oke. Lalu Pak, jika dibandingkan dengan sebelum diberlakukannya PSBB di Tangerang yaitu tanggal 18 kemarin, gimana Pak perbedaannya? Kelihatannya agak menurun, Pak ya, untuk masyarakat. Untuk masyarakat sekarang udah mulai turun ya, udah sadar ya akan pentingnya masker maupun kaos tangan dan sebagainya, antar jaga jarak dan sebagainya. Udah mengerti akan bahaya virus COVID-19, Pak. Oke, lalu Pak, bagaimana surat teguran yang diberlakukan? Apakah nantinya akan disimpan oleh pihak petugas di sini atau bagaimana, Pak? Surat teguran itu kami formulir, kita kumpulkan ke Satwil Lantas Jakarta Barat. Dari Satwil Lantas Jakarta Barat dikumpulkan lagi, dikirim ke Gakum, Pak. Oh, kemudian nanti apakah mereka alamat yang ditujukan akan diberikan tindakan khusus lagi atau seperti apa nih, Pak? Kalau melanggarnya 3 kali berturut-turut dengan atas nama yang sama, pasti ada teguran, Pak. Oh, begitu. Nah, apakah sempat ditemukan mereka yang melakukan pelanggaran lebih dari 1 atau 2 kali, Pak? Sementara belum ada, Mbak. Belum ada. Sementara belum ketemu. Ya, alhamdulillah nggak ada. Belum ada ya, Pak ya. Oke, baik, terima kasih Pak Arif atas waktunya. Selamat bertugas kembali, Pak. Ya, pemirsa, demikian bahwa masih saja ditemukan pelanggar aturan PSBB ini, meskipun di Tangerang kemarin sudah resmi adanya penerapan aturan PSBB di tanggal 18 April 2020, namun ternyata di sini tadi petugas sempat mengatakan bahwa masih ada saja mereka yang melanggar, tidak menggunakan masker dan juga tidak adanya physical distancing atau jaga jarak di dalam kendaraan, terutama angkutan umum. Dan di sini saya juga sempat mendapatkan data pemirsa bahwa terhitung hari ini dari jam 9 sampai dari jam 6 sampai jam 9 tadi, angkutan umum sebanyak 3 kendaraan yang masih belum melakukan jaga jarak, sedangkan untuk kendaraan pribadi mereka sudah sadar untuk pentingnya
melakukan jaga jarak. Demikian yang dapat kami kabarkan dari tempat ini, Dita. Kami kembalikan ke Anda di studio. Baik, terima kasih Yohana Gabriel atas laporan Anda bahwa hingga saat ini petugas masih terus memberikan sosialisasi tentang pentingnya jaga jarak begitu ya. Kita akan menuju ke Almira Sabira, ada di Bintaro, Tangerang Selatan. Almira, pantauan Anda pagi ini, apakah masih ada pengendara yang masih susah begitu untuk ditegur? Ya, selamat pagi pemirsa dan juga Dita Faisal. Langkah pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam percepatan penanganan COVID-19 ini sudah diikuti oleh kota-kota penyangga lainnya, salah satunya yakni wilayah Kota Tangerang Selatan. Hari ini merupakan hari kedua pelaksanaan pembatasan sosial berskala besar di wilayah Kota Tangerang Selatan, dan pantauan kami sejak pagi tadi sampai saat ini sudah ada 7 pelanggar, karena memang ini merupakan pintu keluar dari tol Pondok Aren dan hanya dilalui oleh kendaraan roda 4 saja. Pelaksanaan pembatasan sosial di wilayah Kota Tangerang Selatan sudah diatur dalam peraturan Wali Kota Tangerang Selatan nomor 13 tahun 2020 di pasal 18 ayat 6 dan ayat 7 yang isinya ini kurang lebih sama dengan peraturan Gubernur DKI Jakarta nomor 30 tahun 2020. Yang pertama ini kendaraan hanya dipergunakan untuk mengangkut bahan pokok ataupun aktivitas lainnya yang diperbolehkan selama PSBB. Kemudian ini yang kedua juga wajib menggunakan disinfeksi terhadap seluruh kendaraan ataupun atribut yang telah selesai digunakan. Dan yang ketiga ini adalah jumlah penumpang dalam kendaraan ataupun ini hanya 50% saja dari kapasitas kendaraan, sedangkan untuk kendaraan roda 2 sendiri tidak diperkenankan membawa penumpang. Kemudian juga bagi Anda para penumpang roda 4 selama berkendara diwajibkan untuk menggunakan masker, sedangkan untuk kendaraan roda 2 atau motor ini harus menggunakan masker dan dianjurkan menggunakan sarung tangan, serta yang terakhir tidak diperkenankan mengendarai kendaraan ketika suhu tubuh di atas normal ataupun keadaan sakit. Untuk mengetahui lebih lanjut bagaimana pelaksanaan hari kedua pembatasan sosial berskala besar di salah satu wilayah Kota Tangerang Selatan, Kecamatan Pondok Aren, kami akan mengajak Anda berbincang dengan Camat Pondok Aren, yakni Bapak Makum Sagita. Halo Pak, selamat pagi Pak Makum. Pagi. Pak, bisa diceritakan kepada kami bagaimana ini hari kedua pelaksanaan PSBB di wilayah Kota Tangerang Selatan? Baik, untuk pelaksanaan PSBB di hari kedua Kota Tangerang Selatan, khususnya Kecamatan Pondok Aren di Jalan Boulevard Bintaro, kami dari Polri, TNI, dan Pol PP Kota Tangerang Selatan dan juga Pondok Aren ini bekerja sama. Alhamdulillah ya, di Jalan Boulevard ini kendaraan sudah mulai sepi, Bu. Tidak seperti biasa yang kemarin itu, karena sudah pemerintah Kota Tangerang Selatan sudah memberikan himbauan-himbauan dan juga anjuran-anjuran kepada pengemudi kendaraan, baik yang beroda 4 maupun yang beroda 2. Beroda 4 itu memang harus 50% dari yang biasanya, satu sopir di depan, kemudian penumpang di belakang, dan di belakangnya lagi. Itu untuk roda 4. Dan hari ini saja ya, di hari kedua ini sudah ada 7 pelanggar yang melanggar aturan. Di antaranya yaitu tidak menggunakan masker. Ya, dan yang kedua adalah pelanggar yang kedua tidak memenuhi persyaratan ya. Ya, mestinya sopir di depan, kemudian penumpang di belakang dan di belakangnya. Ini tadi alhamdulillah sudah dihimbau kembali kepada seluruh pengemudi baik roda 4 ya, khususnya di Jalan Boulevard ini roda 4. Dan untuk roda 2 ini di Kota Tangerang Selatan itu harus menggunakan masker dan tidak boleh membawa penumpang, dan harus menggunakan sarung tangan. Tapi sarung tangannya tidak dari karet, dari sarung tangan bahan yang biasa digunakan, itu yang dianjurkan oleh kita sekarang itu. Dan juga untuk semua pengemudi di hari kedua ini rupanya sudah mulai sadar gitu ya, dan sudah tidak ada lagi yang kita lihat tidak memakai masker, dan semuanya sudah memakai masker. Oke, baik Pak, ini kalau untuk pelanggar sendiri tadi kan sudah kita lihat ada 7 pelanggar yang melalui Jalan Bintaro ini di sektor 7 ini Boulevard. Kemudian apa Pak yang dikenakan kepada para pengemudi ini? Apakah hanya berupa surat teguran? Apakah ada denda berupa bayar atau bagaimana ini? Kalau kita di sini di Kecamatan Pondok Aren di Jalan Boulevard ini, untuk sanksi itu tidak merupakan sesuatu yang itu, adalah peneguran supaya mereka itu sadar ya, dan juga nanti menggunakan lagi. Tidak ada sanksi-sanksi lain ya, kecuali hanya itu aja Bu, teguran dan himbauan kepada
pelanggar. Ini tadi kita lihat juga di sini ada ambulan juga Pak. Kemudian ini ada berapa petugas yang diterjunkan di titik poin Pondok Aren ini? Iya, kalau di titik poin Pondok Aren ini dari kepolisian itu 8, kemudian bermuter di sekitar kita, kemudian dari Dishub juga 8, kemudian dari kesehatan 4, kemudian dari Satpol PP juga 5 orang, jadi satu tim ini terdiri dari Polri, TNI, Kesehatan dan juga Transtip. Alhamdulillah kita bekerja sama, beliau ini 24 jam Bu, jadi kita bergantian ya, jadi dengan ada shift sampai dengan jam 6 nanti kita akan ganti lagi. Oke, baik Pak Mahkum Sagita, terima kasih atas waktunya telah berbagi informasi bersama pemirsa TV One. Ya demikian pemirsa dan juga Dita Faisal, memang masih banyak masyarakat khususnya ini di wilayah Kota Tangerang Selatan yang belum memahami aturan-aturan mengenai pembatasan sosial berskala besar yang mana sudah diatur dalam peraturan Wali Kota Tangerang Selatan mengenai pemakaian masker seperti di dalam kendaraan mobil pribadi maupun juga penggunaan masker dan dianjurkan menggunakan sarung tangan bagi Anda para pengemudi roda 2 ataupun motor. Sementara itu kembali ke studio Dita. Terima kasih atas laporan Anda teman-teman. Rusdi Muslim dari Tangerang, Yohana Gabriela dari Jakarta Barat, dan Almira Sabira tadi dari Bintaro Tangsel.